uang, KDRT, kasus korupsi dan narkoba. Mungkin itu kasus pertama. Yang kedua, terkait tentang temuan kita ada pertama calon bupati Biur mencalonkan diri sebagai bupati. Ini terjadi konflik di daerah. Bahkan beliau sampai sekarang kita heran kenapa diloloskan sampai ke DPS oleh KPU RI. Selanjutnya permasalahan permasalahan terkait tentang data palsu itu, KPU melihat langsung rekor dari bakal caleg dari mantan bupati Biur. Kita jelas karena mungkin teman-teman dari media bukan lebih paham dan ada data yang bakal yang intinya data dokumen tersebut seharusnya KPU lebih diri punya network bakal calon DPR RI. Mungkin selanjutnya ditambah oleh kita dari parameter itu ada Iqbal menjelaskan harus kita tunjukkan seperti agenda ini itu saya pikir adalah sebuah upaya untuk membersihkan untuk melaksanakan pemilu yang sesuai dengan asas demokrasi yang kita anut. Jadi ada prinsip langsung bersih dan adil. Nah, kenapa beberapa hal yang kita pakai menjadi indikator dari caleg-caleg yang layak atau layak atau tidak layak, karena itu juga kadang ukur dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Misalnya seperti indikatornya terlibat dalam korupsi, itu sudah diajukan beberapa catatan masyarakat sipilnya, dan sekarang sudah mulai dilakukan penyusuhan seperti KPU mengakomodir bahwa caleg-caleg terlibat korupsi dicoret. Nah, ada beberapa hal yang lain yang masih ukur, seperti terlibat dalam jaringan narkoba, kemudian pemalsuan dokumen itu yang sangat sering terjadi, dan kasus seperti KDRT, kekerasan rumah tangga, anak dan industri. Nah, di sini kami berharap adanya evaluasi terutama di dalam masa tanggap untuk kembali mereview bagi penyelenggara dan pengawas penyelenggara pemilu. Jadi daftar nama itu di dalam kesempatan ini harus kita cek ulang. Kita lihat ada beberapa calon nama di dalam penetapan nama itu yang bisa untuk diperhitungkan lagi. Itu ada di dalam 2019 dipilih oleh Dewan Pengawas. Kenapa harus diini lagi? Kita menginginkan ketika pemilu ini dibuat dengan maksimal, ketika pemilu ini dipilih orang-orang yang dengan jejak rekam yang bagus, maka akan menghasilkan calon-calon yang duduk di dewan mewakili aspirasi kita adalah orang-orang yang baik juga, dan itu harapan dari kita semua. Nah, kita juga ingin melemparkan channel ini ke publik, terutama dengan rekan-rekan media yang telah meliput hari ini, dan kita juga ingin menyampaikan pesan langsung ke penyelenggara pemilu dan pengawas penyelenggara pemilu, harus ada satu upaya yang konkret dan jelas dan serius agar ya selama ini demokrasi dalam kontestasi pemilihan langsung itu bisa semakin hari semakin baik. Itu harapan kita. Dan ini sebagai penutup kita berharap data yang ada di lagi kita melaporkan ini ke KPU bahkan ke KIM Aceh, dan terkait tentang dokumen yang tidak palsu, terkait tentang ada beberapa anggota DPR yang hari ini terindikasi kasus korupsi dan menjadi inspektorat, bahkan yang selanjutnya ada narapidana bahkan narkoba, kaitan dengan kasus narkoba. Kita akan lengkapi data semua, kita lengkapi data semua, dan kita akan melaporkan hal ini
dan mungkin ini dari kami dari Pala Aceh beserta dengan parameter institut saudara Iqbal seperti saya. Selanjutnya kita harap kepada teman-teman untuk bekerja sama dan melihat langsung apa hasil DTS sehingga ketika melahirkan DPT kita berharapkan anggota DPR yang terpilih itu benar-benar bersih dari korupsi, bersih dari terintegrasi KDRT, bersih dengan narkoba dan sebagainya. Mungkin sekian dari kami. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pakar dan parameter tadi berapa yang memang mempunyai indikasi adanya tindak pidana baik itu narkoba dan kasus lainnya. Itu berapa berapa dan banyak itu dari mana? Partai mana? Kita sudah kumpul beberapa data terkait tentang teman-teman itu dari pertama dari DPRA itu lebih kurang 25 orang itu terindikasi korupsi, dan dari caleg DPR dokumen palsu, kasus narkoba, dan ada beberapa tindak pidana kriminal yang dilakukan dan sifatnya pidana sesuai dengan PKPU nomor sesuai dengan aturan PKPU. Ada ada 7 pasal caleg DPR ini bagi kami itu adalah terindikasi kasus KDRT, korupsi, kriminal dan sebagainya. Dan laporan ini kita sampaikan kepada Kim Aceh dan Bawaslu. Mungkin ada tanggapan, ada yang mana? Jadi komunikasi dengan kawan ini Kita ada berapa komentar bahkan temuan bahkan ada beberapa di beberapa teman-teman Bawaslu. Cuma mereka malah begini, ini adalah hasil DTS. Dan bila ada masukan, silakan sampaikan kepada publik, silakan sampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti. Ketika DPT nanti itu kami dari temuan mereka itu bagi mereka Bawaslu. Dan kita harap mungkin teman-teman dengan Bawaslu agar kita tahu permasalahan yang kita lagi. Dan sampai benar bisa dilakukan koreksi apakah hanya sekedar ya sampaikan kepada wartawan selesai itu selesai karena tentunya bisa melihat kata ini apakah sebetulnya pada atau mungkin dijelaskan dulu. Kami dari Pakar Aceh dan parameter itu pertama kita melakukan tindakan ini atas dasar kita menginginkan caleg-caleg Pakar DPR itu yang bersih dari korupsi, bersih dengan permasalahan kriminal dan pidana bahkan narkoba. Yang tinggal lanjut kita lakukan, kita akan melaporkan hal ini ke Bawaslu untuk dilakukan evaluasi. Bila tetap hasil DPT, hasil DPT, nama teman-teman bakal calon DPR tetap kita melaporkan hal ini ke kewenangan, misalkan kewenangan itu Bawaslu, kita melaporkan ke Bawaslu. Akhirnya kita melaporkan siapa DKPP yang menindak permasalahan ini, sehingga kita inginkan nama-nama teman-teman bahkan nama ini muncul dengan kesalahan-kesalahan dan permasalahan-permasalahan yang mereka ada di situ. Konkretnya data yang kita temui itu gimana Pak? Konkretnya data yang kita temui dari hasil penyelidikan kita misalnya ada caleg yang kriminal satu itu bagaimana? Ya, kita tetap konkret permasalahan itu. Yang pertama kita lakukan survei ke daerah, yang kedua kita bekerjasama, bahkan kita minta tanggapan bahkan data dari pengadilan, masalah data dari
bakar.